Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat cerdas semua. Alhamdulillah Ustazah Iva masih bisa menyapa sahabat cerdas semua di seluruh tanah air. Masih dengan pembelajaran kelas 5, tema 5, ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Masih membahas tentang seputar teks non-fiksi. Tujuan pembelajaran kita yaitu agar siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama, mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi, membuat ringkasan berdasarkan ide pokok dan informasi penting, menggali informasi dengan membuat pertanyaan, melengkapi informasi teks non-fiksi yang dibaca, serta menulis teks non-fiksi berdasarkan informasi pada artikel. Langsung saja ya. Yang pertama, mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Langkah-langkahnya ada 4. Yang pertama, membaca teks non-fiksi dengan seksama sebagai referensi. Yang kedua, menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. Misal nih, ide pokoknya adalah pengertian rantai makanan. Kemudian langkah ketiga yaitu membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasa sendiri atau mengembangkan ide pokok tersebut menjadi kalimat utama. Nah, bagaimana caranya? Seperti yang disebutkan tadi, bahwa kalimat baru itu berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasa sendiri. Otomatis kalimat yang ada di dalam ide pokok itu dimasukkan kembali ke dalam kalimat baru. Contohnya adalah rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan yang terjadi antar makhluk hidup. Nah, dari sini adakah kesamaan kata antara ide pokok dan kalimat utama? Tentu ada, yaitu kata apa ya? Yaitu kata rantai makanan. Nah, kata kuncinya berarti rantai makanan. Berikutnya, yang keempat adalah menggunakan diksi dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Apakah itu diksi? Diksi adalah pilihan kata yang tepat untuk mengungkapkan sebuah gagasan. Nah, setelah sahabat cerdas dapat mengungkapkan kalimat ide pokok dan merubah kalimat ide pokok itu menjadi kalimat utama, maka langkah berikutnya adalah mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, sahabat cerdas perlu menentukan topik atau temanya terlebih dahulu. Misal kita ambil topik atau temanya yaitu ekosistem. Kemudian langkah berikutnya yang kedua adalah membuat ide pokok. Nah, ide pokoknya kita buat seperti contoh yang tadi ya sahabat cerdas, yaitu pengertian rantai makanan. Setelah ide pokoknya jadi, langkah ketiga seperti yang tadi diungkapkan yaitu mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Caranya yaitu kata kunci yang ada di ide pokok dimasukkan kembali ke dalam kalimat utama. Misal, rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan yang terjadi antar makhluk hidup.
Kemudian, langkah berikutnya adalah mencari informasi tambahan dari berbagai sumber. Boleh melewati internet, majalah, artikel, atau yang lainnya. Kemudian, tahap terakhir yaitu menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan sehingga menjadi sebuah paragraf non-fiksi yang padu. Contohnya, kalimat utamanya adalah rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan yang terjadi antar makhluk hidup. Nah, untuk menjadi sebuah paragraf, kalimat utama saja tidak cukup, sahabat cerdas. Harus ditambah dengan kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelasnya itu minimal 2 kalimat. Jadi, paragraf yang bagus adalah paragraf yang paling sedikit kalimatnya terdiri dari 3 kalimat, yaitu 1 kalimat utama dan 2 kalimat penjelas. Lebih dari itu malah lebih bagus lagi. Misal kalimat penjelasnya adalah rantai makanan terjadi di semua ekosistem. Makhluk hidup memiliki peranan masing-masing di dalam rantai makanan. Ini jadilah sebuah paragraf. Berikutnya, bagaimana ya cara membuat ringkasan berdasarkan ide pokok dan informasi penting? Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi. Yang pertama, membaca teks non-fiksi dengan seksama. Berikutnya, yang kedua, menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. Langkah ketiga, menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat. Dan yang keempat adalah memperhatikan pemilihan kata dan ejaan. Contoh membuat ringkasan berdasarkan teks yang berjudul rantai makanan. Rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan yang terjadi antar makhluk hidup. Rantai makanan terjadi di semua ekosistem. Makhluk hidup memiliki peranan masing-masing di dalam rantai makanan. Dalam suatu rantai makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan atau membuat zat makanan sendiri. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan produsen. Konsumen terdiri dari konsumen tingkat 1, 2, 3, dan seterusnya hingga konsumen puncak. Konsumen 1 memakan produsen. Konsumen 2 memakan konsumen 1, dan seterusnya. Pada akhirnya, konsumen yang mati akan diuraikan oleh makhluk hidup pengurai. Rantai makanan dapat dengan mudah kita temukan, bahkan di sekitar tempat tinggal kita. Misalnya, rantai makanan di kebun jagung. Di kebun, jagung dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Makhluk hidup yang mati akan diuraikan oleh pengurai, misalnya jamur. Sahabat cerdas, teks yang berwarna kuning adalah kalimat utama dalam setiap masing-masing paragrafnya. Jadi, karena paragraf ini terdiri dari 3, maka kalimat utamanya juga ada 3, sahabat cerdas. Nah, bagaimana ya cara membuat ringkasannya berdasarkan ide pokok atau kalimat utama ini? Nah, cara membuat ringkasannya yaitu dalam bacaan rantai makanan, sahabat cerdas bisa menggabungkan dari paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Apa yang digabungkan? Yaitu kalimat utamanya. Dan
menambahkan kalimat yang penting. Kemudian disampaikan menggunakan bahasa sendiri. Misal jadinya seperti ini. Rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan yang terjadi antar makhluk hidup. Dalam suatu rantai makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Contoh rantai makanan dapat dengan mudah kita temukan, bahkan di sekitar tempat tinggal kita. Misalnya, rantai makanan di kebun jagung. Urutan rantai makanannya adalah sebagai berikut. Jagung dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, makhluk hidup yang mati akan diuraikan oleh pengurai, misalnya jamur. Selanjutnya, bagaimana ya cara menggali informasi dari teks non-fiksi? Yaitu dengan membuat pertanyaan. Hal yang perlu dilakukan untuk menggali informasi dengan membuat pertanyaan. Nah, dalam membuat pertanyaan, yang pertama yaitu membaca isi teks dengan seksama. Yang kedua, buat kalimat tanya yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Sahabat cerdas perlu diingat bahwa di dalam membuat kalimat tanya itu ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, di dalam kalimat tanya terdapat kata tanya, misalnya adik Simba. Yang kedua, di akhir kalimat tanya menggunakan tanda baca tanda tanya. Yang ketiga, kata tanya usahakan terletak di awal kalimat. Dan yang keempat, gunakan huruf kapital di awal kalimat. Misalnya, apakah yang dimaksud dengan rantai makanan? Nah, di sini sudah memenuhi 4 kriteria dalam membuat kalimat tanya. Sudah terdapat kata tanya yaitu apakah, terdapat tanda tanya di akhir kalimat tanya, dan di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Berikutnya, melengkapi informasi teks non-fiksi yang dibaca. Untuk melengkapi informasi-informasi teks non-fiksi yang dibaca, kamu perlu memperhatikan hal-hal berikut. 1. Membaca teks dengan seksama. 2. Menggarisbawahi kata kunci atau ide pokok pada setiap paragraf pada teks. Dan yang ketiga, menjawab pertanyaan yang diberikan. Yang terakhir, menulis teks non-fiksi berdasarkan informasi pada artikel. Sebelumnya, kita bahas dulu apakah itu artikel. Artikel merupakan sebuah karya tulis atau tulisan yang berisi informasi berdasarkan fakta. Nah, caranya yaitu carilah informasi penting yang terdapat pada artikel, lalu kembangkan menjadi pikiran utama. Ingat kembali langkah menulis teks non-fiksi dengan mengembangkan ide pokok seperti yang sudah dibahas di awal tadi. Demikian tadi penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.